Oke, teman-teman, karena udah jam 10:06, kita mulai aja ya. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Riyadu Naim. Saya yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti ya, teman-teman. Oke, baik. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Nah, adapun yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi pretest dulu atau beberapa pertanyaan sebelum lanjut ke materi. Jadi, pengisian dari link pertanyaan ini adalah salah satu prasyarat untuk teman-teman mendapatkan benefit yang ada di pemberitahuan atau yang ada di flyer waktu mendaftar seperti itu. Nah, saya share-kan ya di chat box link pertanyaannya. Terima kasih, Dinda. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Oke, baik teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Yaniar. Saya akan bersama teman-teman akan berbagi, kita saling belajar bersama dengan topik di pagi hari ini yaitu dewasa dahulu menikah kemudian. Di Indonesia sendiri itu merupakan negara kedua dengan angka perkawinan anak yang tertinggi di Asia Tenggara setelah negara Kamboja. Nah, sepanjang tahun 2020 kemarin, 2019 hingga 2020, terjadi penurunan sebanyak 0,6%, akan tetapi itu masih jauh dari yang diharapkan sebanyak 8,74% pada tahun 2024 nanti. Nah, di masa pandemi ini, pernikahan dini semakin meningkat, teman-teman. Di mana Kementerian PPN Bappenas, 400 sampai 500 anak perempuan di usia 10 sampai 17 tahun berisiko menikah dini. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya di slide berikutnya. Oke, sekarang dapat dikatakan pernikahan dini itu pada usia berapa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Boleh buka mic-nya atau chat di kolom komentar dong, kalau ada yang tahu. 15 tahun. Baik. Yang lainnya? Kira-kira di usia berapa nih dapat dikatakan bahwa di bawah 20 tahun mungkin ya. Ada lagi? Sudah? Menurut saya 20 sampai 25 tahun. Oke, baik. Jadi teman-teman, pernikahan dini dikatakan terlalu dini itu ketika berada di usia rentang perkembangan dari anak-anak hingga mencapai ke dewasa. Nah, rentang anak-anak hingga ke dewasa itu kapan sih, teman-teman? Teman-teman sekarang ini kira-kira berada di rentang perkembangan apa? Apakah teman-teman sudah masuk masa remaja atau masuk masa dewasa? Remaja akhir. Yang lainnya, apa masih anak-anak nih, teman-teman? Remaja. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini rata-rata dari remaja awal sampai di remaja akhir ya, teman-teman, usianya. Nah, masa remaja itu apa sih, teman-teman? Masa remaja itu merupakan periode transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, ternyata nih teman-teman, masa remaja itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antaranya itu masa-masa yang belum stabil, apalagi dengan keadaan emosionalnya. Terus mulai tertarik dengan lawan jenis, terus sangat-sangat membutuhkan teman di sekitarnya. Selain itu memiliki keinginan yang besar untuk mencoba segala hal-hal baru yang belum mereka ketahui,
Kemudian remaja itu biasanya berada dalam kondisi yang resah, bingung dengan segala kehidupan yang terjadi di kehidupannya. Nah, apa sih yang membedakan dengan masa dewasa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Masa dewasa itu masa seperti apa? Ada yang tahu nggak nih? Masa dewasa itu apa sih yang jadi pembedanya masa remaja dengan masa dewasa? Halo, belum ada yang tahu ya? Oke, kayaknya belum ada ya. Jadi teman-teman, masa dewasa itu merupakan periode yang bermula dari usia 20 tahunan hingga berakhir pada usia 30 tahunan. Nah, masa dewasa sendiri itu teman-teman mempunyai ciri-ciri tertentu juga, teman-teman. Yaitu selain usianya yang sudah dibilang menginjak dewasa, selain itu ada ciri-ciri lain yang mengikutinya. Di antaranya itu ada orientasinya pada tugas, bukan pada diri sendiri atau egonya. Nah, orang dewasa itu cenderung untuk berfokus pada tugas-tugas yang sedang dikerjakannya dan tidak menempatkan dirinya pada perasaan-perasaan yang sedang dirasakannya atau tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Selain itu, tujuan-tujuan orang dewasa itu lebih jelas dan lebih efisien karena mereka bisa mengendalikan perasaan yang sedang dirasakannya. Jadi nggak seperti masa remaja yang masih labil, masih belum bisa mengatur emosionalnya, belum bisa mengendalikan perasaannya. Di masa dewasa ini sudah bisa mengendalikan perasaan-perasaan itu. Nah, dan selain itu masa dewasa juga mampu untuk menerima kritik dan saran. Biasanya kan kalau teman-teman nih dikasih kritik atau dikasih saran, kalian biasanya bakal nerima dengan begitu saja atau malah baper atau malah sakit hati dikritik kayak gitu, ya enggak? Kalau selain itu penyesuaian diri terhadap situasi-situasi baru itu orang dewasa itu lebih cepat untuk menyesuaikan dirinya dibandingkan sebelumnya masa remaja. Oke, nah ini ya rentang perkembangannya tadi yang saya jelaskan. Jadi teman-teman kira-kira berada di masa remaja awal sampai ke remaja akhir ya, 13 sampai 18 tahunan. Oke, nah setelah itu teman-teman kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di remaja-remaja saat ini? Ada yang tahu nggak yang menjadi penyebab kok remaja-remaja pada memilih untuk menikah cepat banget sih menikahnya? Boleh di chat di kolom komentar atau open mic nggak apa-apa biar temenin saya. Faktor ekonomi, ya ada lagi nggak? Faktor ekonomi, oke, semua faktor ekonomi, pergaulan bebas, menghindari hamil di luar nikah, terlalu bucin, ya bisa. Ada lagi? Sudah itu saja. Ya, ini Salsa terlalu bucin ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak-anak remaja di Indonesia itu, diantaranya ada menghindari kehamilan di luar nikah. Seperti tadi yang dibilang, jadi biasanya itu di keluarga, mereka itu lebih memilih untuk menikahi anaknya untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti ini, seperti kehamilan di luar nikah. Jadi lebih baik daripada hamil di luar nikah, lebih baik dinikahkan terlebih dahulu. Terus ada tadi dibilang persoalan ekonomi keluarga, benar juga teman-teman. Jadi ketika keluarganya memiliki ekonomi yang menengah atau menengah ke bawah itu, mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya supaya tidak mengeluarkan biaya lebih untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Terus misalnya ada penutupan sekolah atau minimnya aktivitas yang dilakukan. Selain itu ada norma-norma yang berlaku di budaya setempat, di lingkungan setempat yang menjadi penyebab pernikahan dini. Selain itu ada juga terkait edukasi yang minim mengenai pernikahan dini. Terus untuk tadi kan kita udah bicara tentang faktor-faktornya nih. Sekarang saya mau tanya dong soal dampaknya. Apa sih yang akan terjadi ketika pernikahan dini itu terjadi? Dampak apa yang akan
muncul ketika remaja memutuskan untuk pernikahan dini, untuk melakukan pernikahan terlalu dini. Kemiskinan. Ada lagi? Perceraian, konflik berujung cerai. Wah, ini teman-teman sudah pada paham semua ya berarti. Ada lagi nggak? Itu saja. Baik. Depresi mungkin, oke, bisa. Jadi teman-teman, berikut dampak menurut Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia itu dampaknya ada kematangan psikologis yang belum matang. Jadi ketika seseorang masih remaja dan memutuskan untuk menikah, itu dia belum matang secara psikologis yang akan menyebabkan banyak masalah seperti mungkin perceraian dini karena belum bisa mengelola emosinya. Teman-teman saat ini ketika mungkin lagi berpacaran atau apa, ketika ada masalah kan masih mengedepankan emosi kan, masih belum bisa berpikir cara memilih jalan keluar terbaik. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, teman-teman kemungkinan belum siap dengan kehidupan nanti setelah pernikahan itu bakal seperti apa. Nah, kemudian ada hamil di bawah umur, ada risiko meninggal baik pada ibu maupun pada anak, kemudian pendidikannya rendah. Remaja-remaja di Indonesia ketika hamil di luar nikah dan memutuskan untuk menikah, kebanyakan memutuskan untuk berhenti sekolah karena malu atau memang dari pihak sekolahnya memutuskan untuk mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. Makanya ketika mereka hamil di luar nikah atau menikah dini, itu pendidikannya cenderung rendah. Nah, kenapa sih pernikahan dini bukan merupakan sebuah solusi? Jadi, teman-teman, banyak perempuan yang menikah dini dengan angka kehamilan di bawah umur. Per Maret 2020, BPS mencatat 4,77% perempuan berusia 16 sampai 19 tahun pernah melahirkan. Dan kehamilan ini tuh beresiko pada penyakit-penyakit bawaan selanjutnya yang akan mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang tersebut. Nah, perempuan yang hamil sebelum usia 15 tahun memiliki kemungkinan untuk bayi lahir prematur itu lebih tinggi dan selain itu berat badan bayi rendah itu lebih tinggi juga. Nah, selain itu seperti tadi yang saya bilang, pendidikannya rendah membuat seseorang atau remaja kesulitan untuk mengakses pekerjaan. Jadi mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang akan menyebabkan perekonomian di kemudian harinya itu rendah dan akan menyebabkan kemiskinan berlanjut. Nah, umumnya remaja yang menikah di usia dini belum memiliki pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, sehingga pernikahan dini berisiko menyebabkan gangguan terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Teman-teman pada tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Ada yang tahu nggak kesehatan reproduksi itu apa? Ayo, sudah ada yang tahu belum tentang kesehatan reproduksi? Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Belum ada? Belum. Oke. Baik. Jadi, teman-teman, kesehatan reproduksi itu merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh manusia. Nah, kenapa mengetahui kesehatan reproduksi itu penting bagi remaja? Dan kenapa harus ke remaja? Kenapa nggak ke dewasa atau ke anak-anak? Kita bahas ya di sini. Jadi masa remaja itu merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut dengan masa pubertas. Teman-teman di sini mungkin sudah mengalami ya masa pubertas itu. Masa pubertas merupakan periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Nah, memasuki usia remaja, organ reproduksi seseorang telah berkembang sehingga diperlukan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi untuk menjaga fungsi dan organ reproduksi. Dengan adanya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab pada kesehatan reproduksi dan berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.
Nah, teman-teman saya mau tanya nih, teman-teman pertama kali pubertas itu mendiskusikan hal tersebut dengan siapa? Pertama kali teman-teman mengalami pubertas, teman-teman membicarakan hal itu dengan siapa? Orang tua, ibu, nyokap, ya, nyokap. Ada lagi yang lain? Teman, oke. Teman tongkrongan, baik. Jadi teman-teman yang perlu diingat dalam pembahasan mengenai kesehatan reproduksi, mengenai perilaku-perilaku seksual ini bukan merupakan hal yang tabu ya, bukan hal yang jorok untuk dibicarakan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya teman-teman memilih seseorang yang bisa diajak berbicara atau berdiskusi mengenai hal-hal seperti ini. Mungkin teman-teman bisa ke guru atau ke orang kesehatan atau ke orang tua teman-teman sendiri, sehingga teman-teman nantinya bisa mendapatkan informasi-informasi yang sesuai, yang positif. Jadi tidak mendapatkan informasi-informasi yang salah. Oke, jadi ada yang dari teman, ada yang dari orang tua ya. Oke, baik. Menurut jadi di sini ada data menurut sumber demografi, survei demografi kesehatan Indonesia, remaja di Indonesia ini baik perempuan maupun laki-laki ini mereka cenderung untuk menceritakan ke teman, kemudian baru ke orang tua untuk perempuannya, terus untuk laki-lakinya keduanya untuk tidak menceritakannya. Mungkin bagi mereka masih merasa malu untuk menceritakannya, makanya mereka memilih untuk tidak menceritakannya sama sekali. Padahal seperti tadi yang saya bilang, ini bukan merupakan sesuatu hal yang jorok untuk dibicarakan, karena ini merupakan kepentingan untuk diri kita sendiri. Ketika kita tahu mengenai kesehatan reproduksi kita mengetahui tentang kondisi tubuh kita akan lebih mengenal dengan apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak, nanti yang alat reproduksi tanyain mana yang organ. Oke, sorry. Oke, teman-teman tahu nggak perbedaan yang terjadi antara pubertas yang dialami pada laki-laki dengan yang dialami pada perempuan? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Tanda-tandanya apa? Menstruasi. Menstruasi pada laki-laki apa perempuan? Mimpi basah pada laki-laki apa perempuan? Perempuan yang mimpi basah apa menstruasi? Perempuan mens. Laki-laki chatnya terpotong-potong jadi perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Oke. Terus untuk perubahan yang terjadi pada fisik pada perempuan seperti apa? Perubahan fisik yang terjadi pada perempuan ketika mengalami pubertas apa saja yang berubah? Tumbuh rambut di area vagina. Oke. Ada lagi? Buah dada. Oke. Kalau untuk yang laki-laki, tanda-tanda pubertasnya itu seperti apa? Suara gede, punta jakun punya. Suaranya berat, ya. Sudah. Nah, teman-teman nih ketika teman-teman mengalami pubertas dan ketika teman-teman merasakan perubahan-perubahan di dalam diri teman-teman seperti perubahan fisik, teman-teman biasanya membicarakan hal tersebut kepada siapa? Saya ingin bertanya lagi. Kepada siapa teman-teman bercerita mengenai perubahan yang terjadi pada diri teman-teman? Teman. Oke. Ada lagi? Teman, kakak. Oke.
Berarti rata-rata teman dan kakak ya. Teman, ada kakak, teman. Oke. Teman, oke baik. Nah, sama lagi nih teman-teman. Remaja di Indonesia ini sumber pertama mengetahui perubahan fisiknya itu melalui kalau untuk perempuannya dari teman dan laki-lakinya lebih tinggi nih dari mengetahuinya dari teman-temannya lebih tinggi grafiknya. Sementara yang kedua mengetahui dari internet, kan remaja-remaja sekarang suka tuh ya sedikit-sedikit googling apa yang terjadi pada tubuh saya mengalami apa, lihatnya dari googling Google, terus kemudian baru orang tua. Nah teman-teman, apa sih yang menjadi pembeda antara organ reproduksi dengan alat reproduksi pada seseorang? Ada yang tahu nggak bedanya? Belum ada? Oke, gini aja. Kalau belum ada, saya minta admin tolong buatkan breakout room ya. Jadi nanti teman-teman diskusikan di dalam breakout room tersebut apa saja sih perbedaan antara alat reproduksi dan organ reproduksi. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi dari breakout room tersebut kepada saya di main room ini. Sudah paham tugasnya apa teman-teman? Perbedaan alat reproduksi dan organ reproduksi ya. Jadi admin boleh tolong dibuatin grup. Sekarang ada 18 kurang 5, berapa itu? 13 orang ya. Mungkin bisa dibagi 4, 4, 4, berapa? Dibagi berapa room? Ini ya tugasnya ya. Perbedaan alat reproduksi. Jadi nanti kalian di breakout room diskusi bareng-bareng sama teman-teman. Kemudian nanti salah satu orang menunjukkan hasil diskusinya tersebut ke main room ini ya. Jadi nanti perwakilan. Gimana teman-teman hasil diskusinya? Udah tahu belum apa yang membedakan antara alat reproduksi dengan organ reproduksi? Boleh di-share nggak? Dari room 1, room 2, room 3, room 4, perwakilan. Boleh nggak? Tadi yang dari room 1 siapa? Gak apa-apa kok, nggak ada jawaban yang salah sama jawaban yang benar. Room 1 tadi ada Adi, Dinda, dengan Adi Dinda. Cuma 2 ya. Dinda boleh share di kolom chat. Menurut Dinda dengan teman-teman, alat reproduksi itu apa, dengan organ reproduksi itu apa? Dinda, dari room lain, ada nggak? Dinda mungkin masih proses mengetik ya. Mungkin dari room lain bisa sambil diketik atau boleh open mic, boleh ngomong bareng. Yang mau ngomong langsung ngomong boleh. Dari room 2, Firly atau Iya, Kak. ya gimana? Mantap nih. Ngomong aja Firly boleh. Iya, Kak. Kalau menurut Firly, kalau organ itu ada beberapa dan fungsinya itu general. Kayak kalau di perempuan ada ovarium, tuba fallopi, terus ada uterus, kayak gitu. Kalau misalnya alat itu cuma satu dan dia punya fungsi khusus. Kalau di perempuan kan itu ada ovarium gitu. Cukup.
putus ya, suaranya hilang. Dinda udah selesai ngetiknya belum, Dinda? Dari room 3, Najwa Salsa, room 4, Sakila. Mana nih Sakila? Boleh di-share nggak? Perbedaannya apa? Oke, baik. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Lili ya, sebagian. Coba kita lihat ya perbedaannya. Nah, teman-teman, ini dari kedua gambar ini mana yang merupakan organ reproduksi, mana yang merupakan alat reproduksi? Gambar sebelah kanan atau gambar sebelah kiri? Boleh lewat chat aja nggak apa-apa, kalau nggak mau open mic. Kanan organ, kiri alat. Yakin? Organ kiri, yang kanan alat. Oke. Ada lagi yang berbeda? Atau semuanya sepemikiran sama Salsa dan Kila? Jadi teman-teman yang termasuk alat reproduksi itu yang gambar yang ditunjukkan oleh pointer saya ini. Sebelah sini ini alat reproduksi, dan yang sebelah sini merupakan organ reproduksi, teman-teman. Ini untuk wanita. Jadi apa sih fungsi alat reproduksi pada wanita ini? Nah, fungsi alat reproduksi ini merupakan bagian luar yang memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam yang dimana itu organ reproduksi dari organisme asing yang akan masuk ke dalamnya. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, kalau untuk gambar berikutnya, yang mana yang merupakan organ reproduksi pada laki-laki dan yang merupakan alat reproduksi pada perempuan? Pada laki-laki, maaf. Yang mana yang alat, yang mana yang organ? Ada gambar ini, kiri alat, kanan organ. Oke. Alat kiri, kanan organ. Oke. Baik. Jadi benar ya teman-teman, yang bagian kiri ini alat reproduksi pada laki-laki, dan yang kanan itu organ reproduksi pada laki-laki. Nah, fungsi dari alat reproduksi pada laki-laki sendiri itu sebagai tempat keluarnya cairan sperma maupun urin, dan sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, sementara untuk fungsi organ pada organ reproduksi wanita itu sebagai fungsi secara utamanya itu memproduksi sel telur untuk pembuahan, dan selain itu berfungsi untuk tempat berkembang biaknya janin. Nah, sementara untuk organ reproduksi pada perempuan itu berfungsi sebagai, pada laki-laki berfungsi sebagai memproduksi serta menyimpan cairan sperma dan mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bagaimana cara bagaimana kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita? Ada yang tahu nggak? Mengganti celana Ya. dua kali sehari, terus Ya, ada lagi? jangan gonta-ganti pasangan. Oke, jangan gonta-ganti pasangan. Yang lainnya ada yang berbeda? Atau sama semua? Oke, jadi teman-teman, berikut ini cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, tadi yang dibilang
sama Salsa itu benar ya. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, terus rajin membersihkan alat kelamin dengan handuk yang bersih, kering, lembut, tidak berbau dan lembab, terus menggunakan celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, dan bagi perempuan setelah buang air kecil, perlu membersihkan alat kelamin dari arah depan ke belakang supaya kuman dari anus tidak berpindah ke vagina. Nah, untuk laki-laki perlu untuk dihitan atau sunat agar mencegah penularan penyakit menular seksual dan untuk menurunkan resiko terkena kanker penis. Berikutnya ada perilaku beresiko. Teman-teman tahu nggak sih apa saja perilaku beresiko yang perlu dihindari ketika organ reproduksi sudah berkembang? Izin menjawab, mungkin itu seks bebas dihindari. Oke, seks bebas. Ada lagi? Oh ya, teman-teman di sini sudah pernah merasakan masa-masa pacaran belum sih? Atau yang lagi pacaran mungkin, atau yang pernah dan lagi jomblo saat ini? Biasanya yang teman-teman rasakan ketika teman-teman bersama pasangannya itu perasaan seperti apa? Pernah. Pengen nabok, senang. Pengen nabok itu, Dinda kenapa pengen nabok ya? Dinda ada pengalaman apa kok pengen nabok mantannya? Apakah dia menyakiti, meninggalkan bekas? Tenang, ini ngeselin, ya, ngeselin. Boleh sekalian curhat di sini. Ada lagi, Dinda? Seperti ada manis-manisnya, wes. Senang, pakai K, ya, senang. Nah, ternyata senangnya teman-teman. Siapa sih yang nggak senang kalau misalnya punya pacar? Mungkin terus biasanya teman-teman kalau sama pacarnya itu ngelakuin apa aja yuk. Kita di sini terbuka aja. Teman-teman biasanya ngapain aja sama pacarnya? Jalan-jalan atau nongkrong? Physical tech, mengaji bersama. Mengajinya di masjid atau di Oyo? Di rumah. Ya, di rumah. Ya, main PS. Main PS ya. Belajar bareng, diomelin mulu. Oh, belajar bareng berarti positif ya. Ya, teman-teman. Jadi dalam ketika teman-teman merasakan perasaan-perasaan senang, perasaan bahagia ketika teman-teman menyukai seseorang, berpacaran dengan seseorang, itu merupakan perasaan-perasaan yang wajar dialami oleh teman-teman. Teman-teman ingat nggak tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa salah satu ciri perkembangan remaja itu adalah salah satunya mulai membangun ketertarikan dengan lawan jenis. Jadi ketika teman-teman merasakan, oh saya suka nih sama cowok yang seperti ini, saya senangnya sama cowok yang seperti ini. Nah, itu merupakan suatu hal yang wajar dialami oleh teman-teman, perasaan-perasaan yang wajar. Jadi teman-teman nggak harus membatasi perasaan-perasaan tersebut karena itu merupakan ciri perkembangannya teman-teman di masa remaja saat ini. Ya, cuman bagaimana cara teman-teman untuk mengelola perasaan-perasaan tersebut hingga agar tidak tersalurkan menjadi perilaku yang berisiko seperti yang akan kita bahas pada slide berikut ini ya teman-teman. Ya teman-teman bilang tadi ada yang mengajinya di rumah, terus diomelin. Jadi apa sih itu perilaku beresiko? Jadi dalam perilaku beresiko ini merupakan berbagai macam perilaku yang dilakukan sebelum menikah ya teman-teman. Jadi menurut teori tahapan-tahapan perilaku tersebut itu ada berpegangan tangan, terus ada rangkul, ada berpelukan, kemudian tahap berikutnya ada cium kening, habis cium kening ada cium bibir, habis itu ada melakukan hubungan intim atau hubungan seksual. Itu merupakan tahapan-tahapan dari perilaku seksual pranikah, yang dimana akan menjadi resiko jika teman-teman tidak
memahami hal-hal tersebut di kemudian hari. Apa sih perilaku-perilaku berisiko yang perlu dihindari? Oke. Jadi perilaku-perilaku yang perlu dihindari itu ini teman-teman. Yang pertama ada seks tanpa menggunakan pengaman seperti kondom, terus kontak antara mulut dan kelamin tanpa pengaman, memulai aktivitas seksual pada usia yang muda, pada usia remaja saat ini ya teman-teman, itu usia muda, terus sering bergonta-ganti pasangan seks, seks anal tanpa pengaman, berhubungan seks dengan pasangan yang pernah menggunakan narkoba suntik, kemudian terlibat dalam pekerjaan seks, kemudian memiliki pasangan yang melakukan perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual berisiko yang tadi saya sebutnya teman-teman. Jadi ini mungkin yang bisa teman-teman pertimbangkan agar teman-teman bisa menjaga diri teman-teman sendiri, menjaga kesehatan reproduksi teman-teman sendiri, dan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, nantinya hal-hal ini akan mempengaruhi kesehatan mental teman-teman ke depannya, teman-teman. Oke, saya mau minta teman saya, boleh Mbak Ria mungkin, coba ketika mungkin saya jadi pasangannya Mbak Ria ya Mbak, jadi pasangannya Mbak Ria ada nggak? Ya, ada kayaknya. Ada ya? Oke. Ya. Coba nih ceritanya ya, kita pacaran nih ya. Oh, boleh. Saya sama Mbak Ria. Terus gini, saya sebagai cowok saya mengajak melakukan perilaku seksual beresiko kepada Mbak Ria. Gimana tanggapan Mbak Ria atau respon Mbak Ria dalam untuk menghindari ajakan saya sehingga tidak terkena penyakit-penyakit kemungkinan penyakit ke depannya ya. Ri, kita besok mengaji yuk ke Oyo. Mau nggak? Kayaknya nggak dulu deh. Soalnya ini sih harus izin orang tua dulu. Loh, kenapa, kan kita pacaran? Iya, tapi kan kita masih remaja. Kalau remaja kan takutnya nanti dinikahin gitu loh. Jadi kayaknya lebih baik nggak usah deh. Oke. Teman-teman yang lain bisa nggak ketika misalnya ada seseorang yang mengajak seperti itu, terus bagaimana cara teman-teman untuk meresponnya? Ajakan dari pasangan atau mungkin teman-teman yang akan mengajak perilaku tersebut ke teman-teman. Ada yang mau coba nggak? Responnya seperti apa? Boleh open mic dong? Gimana responnya ketika ada yang mengajak seperti tadi? Mengajak ke tempat lain? Gimana tuh ngomongnya? Salsa. Yang terbuka, ya. Gimana cara ngomongnya? Boleh open mic nggak? Mungkin lebih baik kita jangan di OY, soalnya kan itu tempat tertutup. Sebenarnya kita kayak di kebun, maksudnya. Di kebun? Di kebun mau ngapain? Taman maksudnya. Taman gitu kan, ramai. Iya. Ya, seperti ke taman gitu. Iya. Oke. Resmian bilang lagi sibuk. Bilangnya lagi sibuk gitu ya. Terus yang lain gimana kalau nolak gitu? Ada yang lain nggak? Cara teman-teman menolak? Nggak ada lagi? Atau teman-teman dengan senang hati menerimanya? Atau seperti apa teman-teman? Bilang aja nggak mau, terus kalau masa pacaran putusin tinggal ceramahnya terus rukiah. Oke, jadi di rukiah ya. Kalau masa pacaran putusin tinggalin. Jadi Dinda sudah bisa memikirkan resiko yang akan terjadi jika menerima ajakan-ajakan tersebut. Jadi Dinda memilih untuk mutusin. Oke, baik sekali Dinda. Pemikirannya udah bisa memikirkan ke depannya. Oke, mungkin untuk materi yang saya sampaikan cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing, ingin menceritakan pengalamannya, apapun itu kita terbuka teman-teman di sini. Jadi apapun yang teman-teman ceritakan di sini, sebisa mungkin teman-teman yang lainnya tidak menceritakan ke forum lain ya. Jadi kita hanya sampai di forum ini saja ceritanya dan tidak tersebar sampai ke forum lain. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, boleh juga. Nanti bisa direspon dari saya dengan teman-teman saya yang lain, bisa bantu merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dipersilahkan teman-teman.
yang ingin sharing atau bertanya? Halo Kak Yaniar. Halo, sorry tadi wifi-nya mati. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini ada pertanyaan dari Firly Amalia Astriani. Kak mau tanya, kenapa pernikahan dini ini diterima di kalangan masyarakat kayak ya udah aja gitu, nikah padahal masih kecil umurnya. Gitu. Jadi kenapa sih kok pernikahan dini sebenarnya tidak wajar, tapi kok kenapa diterima aja gitu di masyarakat gitu. Padahal kan masih kecil-kecil anak-anaknya gitu. Kira-kira menurut Kak Yaniar itu kenapa ya gitu? Baik. Nanti saya jawab, dan mungkin kalau teman-teman ada yang ingin tambahin, boleh ya teman-teman. Oke, jadi kenapa sih di Indonesia ini banyak sekali anak-anak yang nikah dini, tapi masyarakat tuh mewajarkan. Nah, itu dia mungkin karena pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan mengenai dampak-dampak yang akan terjadi setelah pernikahan dini itu belum diketahui oleh orang tua saat ini. Begitu juga dengan remaja-remajanya, makanya ketika orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda, masih ini, itu mereka nggak memikirkan apa sih yang akan terjadi ke depannya jika anaknya belum siap dengan kehidupan pernikahan seperti itu tadi. Nah, selain itu juga mungkin karena faktor ekonomi tadi yang sudah kita bahas sama-sama ya teman-teman, mungkin karena orang tuanya itu ekonominya menengah ke bawah dan memiliki memiliki kekurangan untuk melanjutkan biaya sekolah anaknya, jadi mereka tuh lebih memilih untuk menikahkan anaknya setelah mungkin lulus SMP atau lulus SMA, lebih baik menikah aja, apalagi terutama yang perempuan ya. Jadi ketika mereka menikah itu kan udah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Jadi nanti urusan membiayai anaknya itu akan diserahkan oleh ke suaminya. Jadi mereka mikirnya kayak gitu. Jadi karena daripada lanjut kuliah ngebuang-buang duit, terus nggak ada duit juga, jadi lebih baik anaknya dinikahkan saja seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin orang tua itu mencegah anaknya untuk hamil di luar nikah. Jadi mereka berpikir bahwa daripada anak saya nanti pacaran doang tiba-tiba hamil di luar nikah, keluarga jadi malu, lebih baik mereka dinikahkan saja. Jadi seperti itu. Mungkin itu sih yang menjadi penyebab kenapa di masyarakat ini masih diwajarkan, terus masih kayak hal-hal yang biasa, belum pada aware sama pernikahan dini itu sendiri, mungkin karena hal-hal tersebut tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin saya bisa sedikit menambahkan ya, Kak Yaniar. Ya, jadi di Indonesia ini teman-teman ada faktor budaya juga nih. Kenapa banyak pernikahan dini itu terjadi? Kenapa pernikahan dini itu langgeng seperti itu? Jadi budayanya kita umumnya ya, apalagi di daerah-daerah pelosok, mereka itu tidak mengenal konsep rentang usia. Jadi konsep perkembangan itu mereka tidak mengenal itu gitu. Kalau kayak tadi kan yang dijelaskan oleh Kak Yania kan kita ada perkembangan dari masa anak-anak ya, habis anak-anak itu kan ada remaja, habis remaja itu kan nanti ada lagi nih remaja awal, remaja akhir gitu kan, baru dewasa seperti itu. Tapi pada masyarakat tertentu mereka tuh nggak kenal namanya konsep remaja, itu nggak kenal gitu, bahwa manusia itu habis anak-anak tuh ada transisinya loh gitu, nggak bisa langsung ngasuh anak dan sebagainya seperti itu. Nah, beberapa di masyarakat Indonesia itu beberapa kelompok masyarakat tidak mengenal adanya konsep itu. Jadi bagi mereka kalau perempuan itu sudah menstruasi gitu ya, sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan fisik kayak mulai tumbuh buah dada dan segala macamnya, itu dianggap sudah bisa memiliki anak gitu atau sudah dianggap bisa berkeluarga. Gitu. Jadi habis ketika masa anak-anak itu selesai gitu kan, terus kita itu apa namanya mungkin sudah menstruasi, yang laki-laki sudah basah, itu sudah dianggap legal, sudah dianggap boleh untuk memiliki keturunan, sudah dianggap boleh untuk berkeluarga, sehingga bagi beberapa masyarakat tertentu pernikahan di usia 12 tahun, pernikahan di usia 16 tahun itu adalah hal wajar. Lagi-lagi mereka nggak mengenal adanya konsep tentang perkembangan usia, mereka juga tidak mengenal namanya proses organ reproduksi itu ada proses pematangannya loh, gitu kan. Itu mereka nggak kenal hal seperti itu. Jadi memang minimnya edukasi dan memang budaya kita yang dari dulu sudah seperti itu turut mempengaruhi kenapa pernikahan dini itu langgeng sekali sampai hari ini gitu.
Kira-kira itu sih tambahan sedikit dari saya. Saya kembali ke Kak Yaniar, mungkin masih ada yang ingin dijelaskan lagi? Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Kak, kalau untuk mengedukasi orang tua itu agar lebih paham, kalau pernikahan dini kan bisa menimbulkan masalah di masa depan, secara kan itu anak belum siap secara finansial maupun mental. Gimana cara mengedukasinya? Oke, baik. Jadi berkaitan dengan cara menginformasikan kepada orang tua ya. Jadi kalau menurut saya ketika kita berhadapan dengan orang tua kan pasti orang yang lebih tua daripada kita. Mereka sudah pasti memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Jadi otomatis ketika kita ingin menyampaikan informasi yang baru kepada mereka, itu cenderung akan dipentalkan atau mereka tidak akan terima dengan mudah karena mereka udah memiliki pengalaman-pengalaman hidup sendiri nih. Ketika kita berusaha untuk ini tuh harusnya kayak gini, ada pengetahuan baru yang harus diberitahu, tapi mereka tuh tetap teguh sama pengetahuannya mereka karena mikirnya kita masih muda, kita masih apa. Nah, menurut saya mungkin ketika kita berbicara soal ini, ingin menginformasikan sesuatu hal yang baru kepada mereka, kita bicara dengan sopan. Kemudian kita sebisa mungkin untuk tidak membuat, tidak seolah-olah kayak kita mengajarkan ke mereka, tapi kita mencoba membuat mereka menyadarkan. Kita pertamanya bertanya dulu apa sih menurut mereka apa sih yang akan terjadi ke depannya jika anak dinikahkan di usia muda. Kita memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan, ketika nanti mereka menemukan jawaban, nanti mereka akan belajar dari jawaban mereka itu sendiri. Jadi misalnya kita menanyakan kayak tadi, misalnya kalau anak menikah usia dini terus belum lulus sekolah, kira-kira kedepannya anak tersebut bakal jadi seperti apa ya? Nah, seperti itu. Nanti dari orang tua sendiri atau dari orang-orang tua itu akan muncul jawaban sendiri dan akan muncul pengetahuan yang baru dengan sendirinya. Jadi kita nggak berusaha untuk mengajarkan mereka, tapi mencoba untuk menyadarkan mereka dari jawaban-jawaban mereka sendiri. Seperti itu. Jadi pelan-pelan memberitahukannya dan bisa mungkin jangan terkesan untuk memaparkan informasi secara banyak, dan kalau bisa nanti diiringi dengan data-data yang ada misalnya dari puskesmas setempat. Ini loh Bu, ini loh Pak, di puskesmas setempat itu anak-anak yang usia 15 sampai atau 13 sampai 18 tahun yang menikah usia dini cenderung kemungkinan untuk anak meninggalnya itu lebih tinggi, terus cenderung untuk semakin tinggi tingkat kemiskinan itu semakin tinggi juga, terus perceraian dininya itu semakin tinggi kemungkinannya, seperti itu. Mungkin biar teman-teman yang ingin menambahkan. Sedikit menambahkan Mas Yaniar. Oke, yang disampaikan sama Mas Yan tadi sudah benar, cuman karena ini kan kita berhadapan sama orang tua, karena biasanya pasti orang tua nggak mau digurui. Jadi kita juga perlu memahami bahasa orang tua kita. Mungkin kalau cara penyampaian kita, penggunaan bahasa kita sesuaikan sama cara ngomong orang tua kita. Jadi mungkin kalau kita pakai kayak bahasa yang terlalu tinggi, mungkin nanti akan bingung gitu ya. Jadi kita sesuaikan cara ngomongnya orang tua kita, pemahamannya orang tua. Nah, dan di situ kita belajar untuk memberikan permakluman kalau misalnya orang tua kita ngeyel gitu ya. Kita maklumi karena sebelumnya di masa-masa sebelumnya orang tua kita itu kan dia nggak ada nih tentang informasi hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita di situ kita belajar juga mengelola emosi kita ya, karena biasanya kalau sama-sama ngeyel nanti kayak adu mulut gitu. Jadi di situ kita mencoba untuk memahami seperti itu. Kita aja Mas Yan. Terima kasih Kak Nurul jawabannya, tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Menurut teman-teman mungkin ada yang berbeda? Tidak ada? Tidak ada? Geleng-geleng kepala kalau nggak ada? Biar saya tahu harus seperti apa. Tidak ada ya? Oke, baik. Jadi mungkin begitu. Siapa tadi yang bertanya? Salsa. Apakah sudah menjawab atau ada yang belum jelas? Sudah Kak, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang masih mengganjal di hati yang ingin ditanyakan mengenai topik kita pada siang hari ini. Boleh bercerita.
Boleh curhat? Maaf Kak Yanar, saya izin mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi link pertanyaan, silahkan diisi link pertanyaan dulu ya. Karena nanti ini akan menjadi prasyarat juga untuk teman-teman mendapatkan benefit yang sudah dijanjikan di awal. Gitu. Silakan diisi, tidak perlu harus benar semua. Silakan diisi sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui. Baik, saya silakan lagi ke Kak Yani ya. Ya teman-teman jangan lupa diisi ya link yang sudah di-share sama Kak Ria tadi, biar terus sebagai absen dan kita bisa memberikan benefitnya kepada orang-orang yang ada di nama-nama tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat nama teman-teman di link tersebut, kita nggak bisa memberikan benefitnya kepada teman-teman. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya sesuatu atau menceritakan sesuatu? Ada lagi nggak yang bertanya? Ya, Teresia mau bertanya? Boleh lewat room chat juga kalau misalnya lagi berhalangan untuk on mic. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Yaniar tadi. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang perbedaan sih gitu kan. Apa sih perbedaannya remaja dan orang dewasa seperti itu ya. Kapan sih pernikahan dini itu bisa disebut sebagai pernikahan dini gitu kan. Yakni ketika dilakukan di rentang usia mungkin antara 12 sampai 20 tahun ya, atau di bawah 20 tahun seperti itu. Nah, kenapa kok materi-materi mengenai kesehatan reproduksi itu disampaikannya kepada remaja gitu, kenapa nggak ke orang dewasa gitu. Nah, ternyata karena pada masa remaja inilah tubuh kita itu mengalami perubahan teman-teman, sehingga lebih awal kita mampu menjaga kesehatan reproduksi dan alat reproduksi, maka akan semakin bagus untuk kita ke depannya. Jadi anggaplah materi atau anggaplah informasi mengenai kesehatan reproduksi ini masuk ke dalam investasi kesehatan kita jangka panjang seperti itu. Jadi kita semakin awal kita mengetahui mengenai resiko pernikahan dini, semakin awal kita mengetahui mengenai apa aja sih kesehatan reproduksi, itu akan menjadi investasi kita dalam bidang kesehatan gitu kan, dalam jangka panjang seperti itu. Jadi semakin dini kita tahu, semakin mudah bagi kita untuk merawat diri dan semakin terhindar juga kita dengan resiko-resiko dari gangguan reproduksi dan juga masalah-masalah dari pernikahan dini seperti itu. Nggak cuman kita jadi tahu, tapi kita juga bisa menginformasikan hal tersebut ke orang-orang sekitar kita gitu kan, mungkin ke orang tua kita atau mungkin dengan teman-teman kita yang lain yang nggak mengikuti sesi sharing hari ini seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yaniar atas sampaian materinya cukup banyak ya dan lengkap sekali. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini teman-teman juga semakin jelas gitu kan, bisa membedakan mana sih alat reproduksi, mana sih organ reproduksi, seperti itu. Juga bisa membedakan dengan jelas mana sih perilaku seksual yang beresiko, mana sih yang enggak gitu. Dan bisa juga mulai lebih asertif ya, lebih aktif menyampaikan pendapat ketika dia tidak ingin diajak untuk melakukan perilaku-perilaku seksual yang beresiko seperti itu. Karena apa ya? Itu ya, menghindari hamil di luar nikah dan juga menghindari
pernikahan dini, karena pernikahan dini ini adalah akar dari atau sumber dari lingkaran setan gitu kan. Karena dari pernikahan dini itu nanti akan menjadi pendidikan yang rendah, dari pendidikan yang rendah itu akan mempersulit kita untuk mendapatkan pekerjaan, dari sulit mendapatkan pekerjaan itu bisa menjadikan kita di ekonomi yang rendah, dan ekonomi yang rendah itu dapat menyebabkan kemiskinan itu berlanjut. Dari kemiskinan itu jadi pernikahan dini lagi. Nah, seperti itu kan lingkaran setan yang kan sudah terputus. Nah, dengan adanya informasi ini diharapkan kita semua yang ada di sini jadi lebih sadar ya, lebih memahami kenapa sih pernikahan dini atau perilaku seksual beresiko itu sebaiknya nggak dilakuin di usia yang belum matang gitu ya, yang belum dewasa seperti itu. Kira-kira itu saja dari saya. Kalau dari Kak Yaniar ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya dari saya sudah cukup segitu aja. Oke, Mungkin baik. linknya lagi kembali diingatin ya, dicek lagi linknya. Oh iya, baik. Ya, mungkin itu ya dari ringkasan materi hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link yang ada di chat box. Yang mengisi baru 2 orang. Ditunggu sampai jam 11.50 ya, teman-teman. Kami harapkan semua yang ada di sini ikut mengisi link yang ada di chat box. Nggak perlu benar semua, salah juga nggak apa-apa, karena ini hanya absensi untuk nanti teman-teman mendapatkan benefit yang sudah dijanjikan oleh kami di awal, seperti itu. Silahkan diisi dulu sebelum saya tutup kegiatan hari ini. Ditunggu ya, teman-teman. Ditunggu sebentar lagi ya teman-teman untuk pengisian linknya. Oke, sudah jam 11.50. Saya kira sudah cukup waktu untuk mengisi link pertanyaannya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyaknya kepada semua teman-teman yang sudah berada di sini hari ini, dari awal hingga akhir acara ini. Dan silakan ditunggu untuk pembagian benefitnya yang akan dibagikan oleh admin nanti di grupnya teman-teman semua ya. Mungkin itu saya. Bila ada kesalahan baik dalam ucapan ataupun ada hal yang tidak berkenan atau ada penyampaian yang mungkin kurang jelas, saya selaku moderator mewakili teman-teman semua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.